Halo guys, morning. Jadi dari semenjak kemarin yang posting di IG itu banyak yang WA juga, banyak yang nanya juga. Thank you banget buat yang udah kasih support, yang udah doain juga, yang nanya-nanya juga. Jadi kondisinya itu sekarang gue itu udah keluar dari rumah sakit, udah di swab, hasilnya sudah negatif. Dan tetap prosedur dari COVID itu sendiri adalah kalau lu udah keluar, lu tetap harus masih isolasi mandiri 7 hari, nggak boleh dekat dengan orang rumah. Lu juga mesti tetap jaga jarak, dan terutama WC. Untuk WC nggak boleh gabung dulu sama orang di rumah, dikhawatirkan masih ada sisa-sisanya. Jadi ya prosedurnya emang seperti itu di semua RS. Nah, terus banyak yang nanya juga, kok bisa kena sih gitu ya kan, padahal lu udah jaga gini gitu. Ya memang gue udah jaga banget. Sebulan terakhir itu gue udah nggak pernah gue bareng-bareng sama teman-teman, udah gue aja terpisah sendiri paling sama bini. Kena di mana ya, mungkin dari makanan, kayaknya feeling gue sih dari makanan. Ada berapa kali gue makan itu tidak dipanasin ulang, jadi gue berasa makanan masih hangat langsung gue makan. Nah itu kayaknya kesalahan di situ. Atau mungkin juga di toko, tapi kalau di toko itu gue cuma sebentar, paling sejam 2 jam, dan selalu pakai masker. Atau bisa juga dari lari, terakhir-terakhir itu gue banyak lari di GBK, pas udah capek gue turun masker. Nah itu mungkin bisa masuk juga dari situ. Cuman yang pasti COVID itu udah nempel di badan. Cuman kalau pas lu kondisinya lagi lemah, drop, dia masuk gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang bilang, wah COVID sama kayak flu doang, rawat di rumah 14 hari, makan lianhua sembuh gitu. Ya gue sih udah makan lianhua juga, nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah gitu. Jadi COVID itu bukan flu yang pasti. Kalau lu lihat yang orang sembuh di rumah, ya dia karena hoki aja, dapat virusnya lemah gitu. Jadi kita nggak tahu dapat virusnya, ada yang lemah, ada yang keras, ada yang virusnya mungkin udah pro gitu. Cuman yang pasti di bed samping-samping gue itu yang masuk rata-rata sesak napas, terus demam. Jadi banyak yang samping terakhir masuk itu juga dia sempat rawat di rumah 5 hari, makan lianhua, udah makan Avigan juga obat buat COVID, tapi tetap masih drop, sesak napas, demam, langsung buru-buru masuk rumah sakit. Terus ada pertanyaan lagi, oh kamarnya kenapa nggak bisa sendiri? Yang setahu gua, COVID itu bangsalnya khusus, ruangannya khusus, terisolasi, nggak boleh dibesuk, susternya juga full APD semua. Jadi nggak ada kamar sendiri sih kayaknya. Mungkin ada yang mungkinnya buat VIP, VIP mungkin ada lah. Cuman kebanyakan bangsalnya isi 4, isi 6, atau isi 8. Nah jadi lu nggak bisa pilih gitu, harus tidur rame-rame sama sebelah, batuk-batuk segala macem, berisik malam, ada yang ngigo. Jadi 14 hari itu berasa berasa banget, lu nggak nyaman banget deh. Nah itu juga cukup merusak psikis ya gitu. Nah, kalau gua itu sakit dari tanggal 28, gua makan lianhua, nggak tambah sembuh, penciuman mulai hilang, gua udah mulai curiga nih ya kan. Gua makan KFC, gua cium kok nggak kecium apa-apa gitu. Terus besokannya lebih parah, gue iseng beli padang, itu nggak kerasa sama sekali, asinnya nggak kerasa, santannya apa semua nggak kerasa, gue cuma kerasa pedes doang, kayak makan nasi putih pedes. Udah, that's it gitu. Gue udah berasa, wah ini something wrong, ini nggak mungkin flu ini. Gue rapid 2 kali masih negatif. Kok bisa negatif? Ya karena memang rapid itu cuman hanya ngetes antibody di badan lu, jadi dia nggak bisa ngecek ada virusnya apa enggak. Kalau badan lu belum bikin antibody, ya dia nggak bisa gitu. Nah, terus akhirnya gua swab, ternyata positif. Terus gua kontak teman gua, dokter Erwin, shout out buat dokter Erwin. Dokter Erwin selama gua sakit terus ngasih bantuan, kasih tahu apa aja segala macem. Ya buat second opinion gua lumayan membantu banget. Dokter Erwin ini teman gue bareng, mantap ya dok. Nah, jadi dia kasih tahu, lo abis ini mesti gimana gimana, lo harus CT scan, harus apa, stepnya seperti ini, lo harus jaga saturasi segala macam, cek. Ya udah, kayak gue masuk. Nah waktu masuk itu
masih demam biasa aja. Begitu hari ketiga itu yang gue tulis itu benar-benar parah banget gitu. Gue demam, gue pernah sakit tipes, nggak pernah demam 38,7 bisa bikin badan bergetar semua. Badan lu geter. Gue sempat shock juga gitu, maksudnya kok bisa sampai kayak begini. Dimasukin obat panas yang infus itu Tromol apa gitu, cuman turun jadi 37,5. Biasanya kan harusnya adem. Susternya nanya gini, "Pak, udah keringetan belum biar panasnya keluar?" Boro-boro keringetan, gue masih menggigil setengah mati gitu. Jadi ya untung pas tanggal 7 itu rembukan, ya udah gue coba Acterma itu gue baca-baca banyak dipakai di Itali dan katanya bagus gitu. Gue coba, abis masuk Acterma besoknya langsung rebound, udah nggak demam nggak apa, ya udah sehat langsung gitu loh. Panasnya langsung stabil, malamnya udah nggak demam-demam lagi. Nah tanggal 12 tuh kan yang gue tulis gue CT scan. Nah CT scan atau flek itu naik, tadi 2 cm jadi 4 cm. Jadi ya itu dia, COVID bukan flu gitu. Virusnya itu akan mencoba merusak jaringan ada di badan lu. Dia bisa ngerusak paru, yang gue baca ya, dia bisa ngerusak paru, merusak ginjal, jantung, otak, sperma. Makanya 5 hari pertama itu selalu di EKG. Jadi gue juga bingung, gue gak sakit jantung, kenapa mesti di EKG gitu. Terus susternya bilang gini, "Oh aman pak, nggak ada bekas serangan." Gue bingung, serangan jantung, gue nggak ada sakit jantung gitu. Cuman ternyata bisa gitu, COVID itu bisa menyerang ke jantung. Makanya dokternya 3, dikasih dokter paru, internis sama dokter jantung buat ngawasin progres kita 7 hari pertama itu. Jadi ya untung syukur gue termasuk yang tidak sesak napas. Nah bed sebelah gue itu kan satu kamar 4 bed. Nah itu 4 bed itu yang 3 itu semua sesak napas. Masuk dengan kondisi sesak napas, saturasinya juga kacau balau. Saturasi gue untung bagus terus, 98, 99, 98, 100 gitu, dan tidak ada sesak. Jadi ya parno, kalau menurut gue parno nggak perlu. Tapi kalau untuk waspada harus. COVID ini kalau menurut teman gue dokter itu kayak undian, kita nggak tahu siapa yang kena. Bisa kita, bisa orang-orang lain gitu. Dan kita nggak bisa milih kenanya itu mau yang COVID ringan atau COVID yang keras, nggak bisa, kita nggak bisa pilih gitu. Kalau bisa pilih ya enakan kena duluan kan, kena duluan dapat COVID yang paling ringan, habis itu lu udah selesai kayak gua sekarang gini, tinggal nunggu dapat hadiahnya aja, antibody COVID gitu ya. Kalau gue baca ya sebulan ini tubuh gua akan membentuk antibody COVID khusus COVID gitu. Jadi ya kemungkinan untuk kena lagi katanya kecil banget gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Thank you buat teman-teman yang udah pada WA. Ya gue bikin ini buat sharing karena ternyata banyak teman-teman gue udah kena juga. Oh si Anu kena, si Anu kena. Cuman mereka kan mungkin malu atau gimana, nggak berani sharing gitu. Kalau gue sih gue sharing aja gitu. What happen gue sharing, gue kasih tahu ini something yang kita mesti hadapin sama-sama. Bisa siapa aja yang kena gitu. Dan yang pasti menurut susternya sih cowok lebih banyak kena. Jadi kayak di rumah sakit gue itu 14 bed, untuk bed cewek itu cuma 4, yang 10 itu cowok. Jadi memang katanya pasien cowok lebih banyak yang kena. Jadi ya kita jaga-jaga aja, parno nggak usah, tetap waspada. Karena selama ini setelah PSBB kan juga orang-orang udah mulai bosen, udah mulai kendor gitu kan. Padahal kalau kita lihat itu setiap hari kasusnya kan makin meningkat terus gitu. Kemarin 14 bed tuh full semua gitu. Nah jadi ya kita tetap waspada aja. Ya semoga pandemi cepat selesai, vaksinnya juga udah ada. Ya jadi stay safe guys. Itu aja dari gua. Thank